berdasarkan dakwaan kami yang disusun berdasarkan hasil dari BPKP itu kerugian negara 1,5 miliar lebih. Untuk terdakwanya ada 3 orang. Yang pertama Pak Sugeng Roda itu selaku sekretaris daerah yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dia juga selaku kepala BPBD. Kemudian kepala pelaksana BPBD Alfonso Sarebetan dan Bandara Pengeluaran BPBD atas nama Petronella Letektola. Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi dana bantuan COVID-19 Kabupaten Flores Timur berlangsung pada hari Rabu 25 Januari 2023 di Pengadilan Tipikor Kupang dengan agenda mendengar keterangan saksi. Berdasarkan pantauan media ini, pada saat itu Jaksa Penuntut Umum Kejari Flores Timur menghadirkan sebanyak 7 orang saksi. Dan seperti diketahui, akibat perbuatan terdakwa, negara mengalami kerugian sebesar 1,5 miliar lebih. Selengkapnya, simak yang berikut ini. Saudara Tarsisius, Ibu Yohana, Ibu Maria, Ibu Yunita, Pak Gomen, baru tentu sama Pak Paulus ini. Ketujuh orang ini pernah kita periksa oleh penyidik di Kejaksaan Negeri Flores Timur ya. Pernah semuanya. Keterangan terhadap keterangan yang saudara bertuju berikan ini ada yang salah tidak, atau ada keterangan yang diberikan dalam keadaan terpaksa dibujuk oleh penyidik? Tidak ada. Keterangan yang saudara berikan maupun saudara berikan itu sesuai fakta. Benar tidak? Benar ya. Saya tahu tuh apa tulis nota kosong apa? Nota kosong ini siapa yang kasih? Itu saya diminta bendahara ambil di pihak ketiga rumah makan. Jadi diminta bendahara ambil di rumah makan. Hanya rumah makan saja atau ada banyak lagi tempat yang ini? Saya rumah makan. Rumah makan. Di sini ada banyak rumah makan yang berbayaran tidak sesuai dengan realisasi pembelian sebenarnya. Yang SPG tidak sesuai dengan realisasi yang dibelanjakan. Nota kosong yang ibu minta ini berapa banyak ibu? Kalau diingat-ingat berapa banyak? Ada banyak kan? Iya. Saya kasih contoh ini ada yang paling banyak di sini ini rumah makan Kalvari. Rumah makan Kalvari ini paling banyak nota kosong. Pernah ibu ambil di sini tidak? Saya pernah. Pernah. Kalau melakukan pembayaran di TGD rumah yang ada di penanganan COVID ini, pernah bendahara pengeluaran minta ibu yang dibayar tidak? Ya. Siapa yang melakukan pembayaran? Ibu bendahara. Bendahara. Saya langsung saja. Ya. Pernah tidak diminta tolong untuk antar uang langsung ke Pak Sekda? Tidak pernah. Antar langsung? Tidak pernah. Dan transfernya? Iya pernah. Ada ya? Berapa kali? 6 kali Pak. 6 kali. Sejak tahun 2020. 2020. 6 kali. Masih ingat jumlahnya tidak? 5 juta 2 kali transfer, 6 juta, 7 juta, 10 juta, dan 12 juta. Kirim lewat mana? Lewat kios Asiafon di Pasar Barangkota. Asiafon. Jadi tidak lewat bank ya? Tidak. Kamu pegang uang? Terima tunai dari Ibu Nela dengan nomor rekeningnya, nomor rekening BNI atas nama Pak Paulus Ibu Roda. Itu sesuai dengan rekening orang yang beliau. Waktu pencairan uang dari rekening BPBD diambil oleh bendahara. Itu Bapak pernah ikut sama-sama tidak? Selama 2020? Pernah ikut. Pernah ikut. Berapa kali kira-kira atau setiap kali penarikan Bapak ikut? Tidak setiap kali. Tidak setiap kali. Bapak terkait jumlah uang yang ditarik tahu tidak? Tidak tahu. Setelah tarik kemudian pulang sampai ke kantor, itu apa yang dilakukan oleh bendahara itu? Kalau Petronella Letektola itu menghitung jumlah uang, menghitung uang kembali. hitungnya di mana? Di meja beliau, di meja beliau. Di ruang keseluruhan. Ibu Bapak Jaksa, hari ini kan ada persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi. Berapa saksi yang dihadirkan pada hari ini?
Nah, untuk perkara korupsi pengelolaan anggaran penanganan COVID BPBD tahun 2020, hari ini untuk 3 terdakwa itu hari ini ada 7 orang saksi yang kita hadirkan. Saksi itu yang pertama Sekretaris BPBD atas nama Tasusisius Kokompira, yang kedua Kasubag Keuangan BPBD Kabupaten Flores Timur atas nama Yohanes Osesura, yang ketiga Bendara Pengeluaran Pembantu itu atas nama Maria Silianti, kemudian yang keempat Ibu Yohanita Waidai Atasuba itu sebagai honorer di BPBD di bidang kedaruratan dan logistik, kemudian ada Lumen Matius itu sebagai honorer di Subag Keuangan BPBD, ada Paulus Pehan Oyan itu honor BPBD di Subag Keuangan BPBD, dan yang terakhir Robertus Sala itu honor juga sebagai supir BPBD. Bapak bisa menjelaskan terkait kronologi terjadi korupsi dana COVID seperti apa? Ini kalau kronologinya terlalu panjang, Pak. Singkat saja. Singkatnya itu ada anggaran penanganan COVID yang dalam pertanggungjawabannya untuk membelanjakan, sebagai contoh membelanjakan makan, tapi di markup jumlah sama jumlah makannya sama uangnya. Ada dari beberapa penyedia yang kami sudah temukan saat ini dalam penyidikan kemarin, yang kami dakwakan juga itu ada 36 penyedia. Itu bukan hanya makan saja, ada ATK, SPBU, BBM juga ada, kemudian ada 4 dinas yang menerima uangnya tidak sesuai dengan yang dispesikan. Jadi misalnya diterimanya contohnya 40, dispesikan 45, jadi lebihlah. Ada yang tidak diterima tapi dispesikan melebihi dari diterima. Apa nilai kerugian negara hingga saat ini berapa? Kalau berdasarkan dakwaan kami yang disusun berdasarkan hasil dari BPKP itu kerugian negara 1,5 miliar lebih. Pastinya saya sudah lupa, ada tertulis dalam surat dakwaan kami. Berapa terdakwa hingga saat ini? Untuk terdakwanya ada 3 orang. Yang pertama Paulus Beroda itu selaku sekretaris daerah yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dia juga selaku kepala BPBD. Kemudian kepala pelaksana BPBD Alfonso Sarebetan, dan Bendara Pengeluaran BPBD atas nama Petronella Letektola. Dan agenda berikutnya apa setelah saksi ini? Apakah jadi masih keterangan saksi? Karena saksi ini di sini berdasarkan berkas perkara kita periksa ada sekitar 150-an saksi, tapi untuk membuktikan perbuatan para terdakwa setelah kami simpulkan yang saat ini sudah 17, masih sisa 45 orang. Ini Bapak sebagai jaksa penuntut umum, harapan Bapak terhadap para saksi supaya mempermudah dalam pemeriksaan? Saksi itu kan menerangkan apa yang dia lihat, dia alami, dia rasakan, dan dia lakukan. Jadi pada intinya kami hanya menanyakan fakta di tahun 2020 itu apa yang terjadi. Dan fakta itu kalau para saksi kan disumpah, jadi kalau faktanya dia putar ya tanggung jawab masing-masing. Pada intinya yang terjadi di 2020 yang mereka alami, mereka lakukan, itu yang kami harapkan untuk disampaikan secara yang benar yang terjadi. Terima kasih Bapak. Bisa sebut nama dan jabatan Bapak? Nama saya Cornelis Ciprianus Ematan. Saya sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Flores Timur.